Selamat sore. Bapak Ibu Juri, kakak-kakak OMK, dan sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Fika Rosari Feinama, wakil dari lingkungan Santo Agustinus. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik dan penuh dengan inspirasi. Kisah ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sebuah negeri ada keluarga yang sangat kaya raya. Bapaknya memiliki 2 orang putra yang diberi nama si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, apa yang merasuki otak dan pikiran si bungsu sehingga ia meminta harta warisan yang menjadi haknya. Lalu dia mengunjungi bapaknya. "Bapak, aku ingin meminta harta warisan yang menjadi haknya." Bapaknya menjawab, "Nak, buat apa kamu meminta harta warisan itu? Lagi pula, Bapak juga masih kuat." "Tidak, aku tidak mau. Aku mau harta warisan sekarang." "Tidak usah banyak tanya, cepetan. Cepat berikan harta warisan itu kepadaku." "Nak, nak, alangkah baiknya kita tunggu kakakmu dulu." "Tidak, aku tidak mau. Aku mau harta warisan itu sekarang. Tidak kamu terkunci, saya katakan aku mau itu sekarang." "Baiklah nak, ini nak harta warisanmu. Terimalah dan gunakan ini dengan baik-baik." Begitu dong, Bang. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual seluruh harta warisannya itu dan pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu, ia mendapatkan teman-teman yang baru, sahabat-sahabat yang baru, dan kehidupan yang baru. Ia pun berpesta bersama perempuan-perempuan pelacur. Ia berfoya-foya hari itu juga. Dia mengajak teman-temannya, sementara dia sedang mabuk. "Teman-teman, ayo kita minum, ayo kita makan, ambil makanan dalam minuman itu dan kita berfoya-foya. Tenang saja, aku yang terakhir teman-teman, tenang saja." Dia berpesta bersama perempuan pelacur. Dan dia pun berpesta bersama perempuan pelacur. Sedangkan ayahnya di rumah menunggu dia. Dan dia pun berpesta sampai uangnya itu habis, warisannya habis. Dan terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Dia pun mulai menyesal dan berkata, "Aku lapar. Di mana teman-temanku? Mereka telah meninggalkan aku. Aku lapar. Di mana teman-temanku? Aku sangat lapar. Mereka tidak telah meninggalkan aku. Pada saat aku miskin, mereka meninggalkan aku. Tetapi pada saat aku kaya, mereka ada di samping." Si bungsu pun akhirnya bangkit dan bekerja kepada salah satu majikan di negeri itu. Majikan itu menyuruh dia untuk memberi makan babi-babinya. Dia pun memberi makan babi-babinya, dan dia pun mulai kelaparan dan ingin memakan ampas-ampas babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepada dia. Dia pun mulai menyesal lagi dan kelaparan, dan dia pun mulai kelaparan lagi. "Aku lapar. Aku ingin kembali ke rumah bapakku. Di sana terdapat makanan yang berlimpah-limpah. Semua pelayannya makan secukupnya. Sedangkan aku di
Bapa. Akhirnya bapaknya pun memeluk si bungsu dan berkata, "Nak, engkau tetap anak." Mereka pun masuk dan bapaknya menyuruh salah satu pelayannya, "Hei kamu, sini, siapkan jubah dan kenakan dulu kepada anakku, dan pakaikan sepatu dan cincin di jarinya. Dan sembelihlah seekor anak lembu tambun itu, dan malam ini kita bersuka cita karena anakku yang hilang telah kembali." Mereka pun berpesta dan sore pun tiba. Si sulung pulang dari ladangnya dan mendengar suara seruling nyanyi tari-tarian, dan dia bertanya kepada salah satu pelayan bapaknya, "Hei, apa arti semua itu?" Pelayan itu menjawab, "Tuan, Tuan tidak tahukah bahwa Tuan punya adik yang hilang telah kembali? Tuan punya bapak, sembelih seekor anak kambing untuk malam ini kita bersuka cita karena adikmu yang hilang telah kembali." Si sulung pun marah. "Wah!" Bapaknya mendengar teriakan si sulung dan keluar dari keramaian. "Nak, ayo kita masuk, kita bersuka cita, Nak, karena adikmu yang hilang telah kembali." Si sulung menjawab, "Sudah bertahun-tahun aku bekerja bersama Bapak. Tidak pernah aku melanggar perkataan Bapak. Dan tidak pernah Bapak memberikan aku anak kambing. Aku bersuka cita bersama sahabat-sahabat. Tetapi datangnya anak yang telah memboroskan seluruh harta kekayaan kita, dan Bapak sembelih seekor anak kambing." Bapaknya menjawab, "Nak, selama ini kau tinggal bersama Bapak. Seluruh kepunyaan Bapak adalah kepunyaanmu. Adikmu baru saja datang. Ayo kita melihat dia, Nak." Akhirnya mereka pun berpesta bersama. Sekian dan terima kasih. Kisah ini mau menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Rahim dan Maha Baik. Jadi sahabat-sahabat, kita harus bertobat. Karena bertobat bisa membuat diri kita mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Arsos 11. Kita akan panggil nomor